Setiap bangsa di dunia memiliki sejarah perang yang panjang, dan kekuatan militernya di masa kuno pasti juga pernah mengalami kejayaan di zamannya masing-masing. Salah satu faktor penyebab kekuatan militer menjadi kuat dan jaya adalah disebabkan memiliki raja, jenderal, atau komandan militer yang memiliki ilmu perang yang cukup luar biasa. Nah, konten sejarah berikut ini, admin akan membahas 3 jenderal yang tidak pernah terkalahkan dalam sejarah. Alexander Agung. Alexander Agung atau Alexander the Great adalah raja dari kerajaan Makedonia, di mana ia dikenal sebagai salah satu tokoh sejarah paling berpengaruh dalam sejarah dunia, khususnya di dunia klasik. Menurut Arianus dari Nikomedia, dalam catatannya yang berjudul Anabasis Alexander, Alexander Agung dikenal sebagai raja dan jenderal yang hebat, di mana ia mampu melakukan berbagai penyempurnaan dalam struktur militernya. Unit pertama adalah memperkuat unit infanteri yang disebut PZ-Roi, atau yang dikenal dengan Phalanx Makedonia. Kedua, unit kavalerinya yang disebut Hetroi, atau yang dikenal dengan kavaleri pendamping, atau dalam bahasa Inggris disebut Cavalry Companion. Setelah memperkuat semua unit-unitnya, ia kemudian melanjutkan ekspansi ayahnya dan mempersatukan semua polis atau negara kota di Yunani, termasuk yang terkuat seperti Sparta, Thebes, dan Athena untuk tunduk dan di bawah hegemoni kerajaan Makedonia. Dan di sini, semua negara-negara kota di Yunani yang tunduk akan disatukan dalam konfederasi Liga Korintus pada 338 sebelum Masehi. Alexander dan Liga Korintusnya juga mulai ekspansi ke timur untuk menghadapi Kekaisaran Persia Achaemenida. Dengan unitnya yang berhasil ia perkuat, ia menang dalam pertempuran besar melawan Raja Darius III dari Persia, yaitu di dalam pertempuran Issus pada 333 sebelum Masehi dan pertempuran Gaugamela pada 331 sebelum Masehi. Dan kemenangan itu membuat seluruh satrap Persia, termasuk ibu kotanya di Babilonia, menjadi bagian dari Kekaisaran Makedonia. Menurut catatan Bibliotheca Historica karya Diodorus Siculus mengatakan bahwa prestasi Alexander tidak hanya di situ. Dia juga berhasil menang melawan Raja Puru dari kerajaan Purava dalam pertempuran Hidapes pada 326 sebelum Masehi, yang dianggap sebagai pertempuran paling sengit dalam kampanye Alexander di India Utara. Sejak itu, kampanye besarnya dari Yunani di Eropa, Mesir di Afrika, Mesopotamia di Timur Tengah, hingga ke India Utara telah membangkitkan kebudayaan Helenistik di seluruh wilayah taklukannya. Kebudayaan Helenistik ini adalah penyebaran kebudayaan Yunani yang dimulai setelah penaklukan Alexander Agung pada abad keempat sebelum Masehi. Penaklukannya telah membuat perpaduan dunia Yunani kuno dengan kebudayaan Asia Barat, Afrika Timur Laut, dan Asia Barat Daya. Campuran ini juga memunculkan sebuah dialek Yunani umum berbasis Atik yang dikenal sebagai Yunani Koine atau Koine Greek, yang menjadi lingua franca di seluruh dunia kuno. Pada masa itu juga, Alexandria telah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia kuno. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah panglima besar Angkatan Perang Islam dan merupakan salah satu tokoh sejarah paling berpengaruh dalam sejarah Islam bahkan dunia. Beliau kala itu juga memiliki julukan, yaitu Saifullah, yaitu pedang Allah. Beliau dianggap sebagai komandan militer yang jenius. Bahkan sebelum masuk Islam, kemampuan ilmu militernya sangat diapresiasi, khususnya ketika ia berhasil mengalahkan pasukan Muslim dalam pertempuran Uhud pada 625 Masehi. Di saat ia masuk Islam dan menjadi salah satu jenderal di pasukan Nabi Muhammad SAW, ia kemudian memenangkan berbagai pertempuran untuk kaum muslimin, bahkan setelah Rasulullah wafat dan kekhalifahan Rasyidin berdiri. Ia diangkat sebagai komandan militer Angkatan Perang Rasyidin, dan di sini ia juga mulai membentuk unit-unit pasukan muslim seperti Korps Mubarizun, Korps Mutaharikah, dan Korps Mahronid untuk persiapan penaklukan Islam di Mesopotamia dan Suriah. Dengan 3 unit utamanya, Khalid bin Walid mampu mengalahkan pasukan Kekaisaran Persia Sasania seperti di dalam pertempuran Al-Mador, pertempuran Walaja, dan pertempuran Ulais pada 633 Masehi.
yang melemahkan Persia di Irak Mesopotamia. Dia juga berkali-kali mengalahkan pasukan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, seperti di dalam pertempuran Ajnadain pada 634 Masehi, pertempuran Val pada 635 Masehi, dan yang paling terkenal adalah pertempuran Yarmuk pada 636 Masehi. Kehebatan militernya mampu membuat dua negara besar seperti Kekaisaran Persia Sasania akhirnya runtuh, membuat sebagian besar wilayah Mesopotamia menjadi wilayah kekuasaan Kekhalifan Rashidin. Dan Kekaisaran Romawi Timur yang hegemoninya di wilayah Suriah dan sebagian wilayah Anatolia akhirnya melemah. Hingga hal ini juga membantu penyebaran Islam di luar Jazirah Arab yang akan terus berkembang luas beberapa abad kemudian. Scipio Africanus. Publius Cornelius Scipio atau yang dikenal dengan nama Scipio Africanus adalah salah satu politikus, negarawan, dan jenderal jenius yang paling berpengaruh dalam sejarah Romawi. Pada masa Perang Funisia kedua pada 218-201 sebelum Masehi antara Republik Romawi dan Kartago, Scipio kala itu yang masih remaja hanyalah seorang perwira militer menengah biasa. Di sini, ia bergabung dan ditugaskan di kesatuan militer mertuanya, Lucius Aemilius Paulus, yang merupakan seorang konsul dan jenderal. Tetapi, sayangnya mertuanya tewas di pertempuran Cannae pada tahun 216 sebelum Masehi. Sejak peristiwa Cannae, Scipio mulai mempelajari taktik dan strategi militer Hannibal Barca selama bertahun-tahun. Mengingat Hannibal Barca adalah komandan militer Kartago yang sangat ditakuti oleh hampir semua jenderal Romawi kala itu. Di sini, karir militer Scipio juga terus menanjak. Bahkan, ia juga mulai masuk dalam perpolitikan di Roma. Hingga akhirnya ia naik pangkat menjadi praetor yang setara dengan mayor jenderal. Beberapa tahun berikutnya, Jenderal Scipio memulai kampanye militernya di wilayah Hispania, yang sekarang adalah Spanyol. Dan di sana ia mendapatkan kemenangan pertamanya, yaitu menguasai pelabuhan kota Nova Karthago atau Cartagena pada 209 sebelum Masehi. Lalu ia kemudian berhasil mengalahkan pasukan Kartago pimpinan Hasdrubal Barca, saudara dari Hannibal Barca, di pertempuran Baecula pada 208 sebelum Masehi dan pertempuran Metaurus pada 207 sebelum Masehi. Menurut catatan Titus Livius dalam karyanya Ab Urbe Condita, setelah mengusir Kartago dari Italia dan Hispania, Scipio diapresiasi Dewan Senat, hingga ia berhasil terpilih sebagai konsul dan dipilih menjadi panglima besar pada 205 sebelum Masehi sesuai impiannya. Tetapi, meski berhasil mengusir Kartago dari Italia dan Hispania, Scipio tetap bersikukuh untuk mengalahkan Hannibal dan membalaskan kekalahan ayah mertuanya di Cannae. Setelah mendapat izin dari Dewan Senat, Scipio melanjutkan kampanye militernya dan target berikutnya adalah pergi ke Afrika. Dan di sana ia berhasil mengalahkan pasukan besar Kartago yang dipimpin Hannibal Barca di pertempuran Zama, yang sekarang ini berada di wilayah Tunisia pada 202 sebelum Masehi. Prestasinya ini membuat ia dijuluki Africanus, yang berarti sang penakluk Afrika, bahkan dianggap sebagai pahlawan besar Roma. Nah, itulah 3 jenderal tak terkalahkan dalam pertempuran versi presentasi sejarah Chandra. Nah, menurut kalian, jenderal manakah yang terhebat versi kalian? Jika kalian memiliki pendapat lain, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys.